Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadhan Bahas. NIM saya 1811285. Saya berkuliah di Universitas Mulia Balikpapan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sikap berkomunikasi dan teknik bicara efektif. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu sarana untuk terkoneksi dengan orang di sekeliling kita. Ada komunikasi yang bersifat verbal, ada pula yang bersifat nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi dengan berbicara pada orang lain. Sedangkan nonverbal adalah komunikasi yang terjadi melalui perantara atau media. Dalam komunikasi verbal, maka sangat penting untuk bisa menyusun kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti, berguna, dan menarik bagi orang lain. Komunikasi yang jelas akan membuat orang lain memperhatikan dan menghargai apa yang kita bicarakan. Teknik berkomunikasi atau bicara yang baik tentu akan diperlukan, terutama bagi orang-orang yang bekerja dengan menggunakan keahlian berkomunikasi. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, menyusun pembicaraan yang efektif. Menyusun pembicaraan secara efektif merupakan kunci dari cara berbicara yang baik. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyusun pembicaraan yang efektif. Yang pertama, berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Dalam urusan berbicara, biasanya kita kesulitan untuk berpikir dengan jelas ketika memiliki ide yang belum dipikirkan dengan baik. Punya banyak hal yang ingin disampaikan atau topik pembicaraannya sangat penting bagi kita. Bila Anda menghadapi kondisi seperti ini, diam sejenak untuk menarik nafas dan coba berpikir dengan jernih sebelum mengeluarkan kata-kata. Susun kalimat yang ingin Anda bicarakan untuk menghindari keluarnya pesan yang salah atau membingungkan. Ini adalah langkah awal yang paling sederhana untuk bisa berbicara dengan baik. Yang kedua, kenali lawan bicara. Tahap lainnya dalam cara berbicara yang baik adalah mengetahui lawan bicara Anda. Dari situ, Anda bisa menentukan kata-kata yang akan dikeluarkan. Anda tidak bisa menganggap semua orang sama. Pengetahuan dan daya tangkap orang berbeda-beda. Anda tidak mungkin bicara pada anak kecil layaknya pada orang dewasa, atau menggunakan istilah-istilah sulit yang Anda pahami pada orang awam. Bisa-bisa Anda hanya dianggap sok pintar dan orang jadi malas berbicara dengan Anda. Yang ketiga, buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Berbicara secara efektif pada prinsipnya adalah berbicara seperlunya dengan bahasa yang dimengerti. Salah satu langkah penting dalam berbicara efektif adalah dengan mengetahui apa yang tidak harus dibicarakan. Mungkin dalam satu bahasan Anda memiliki banyak contoh untuk menegaskan maksud Anda. Pada kenyataannya, orang lain bisa saja paham dengan memberikan satu atau dua contoh penjelasan. Jika sedang berbicara dengan teman, buatlah pembicaraan Anda tidak bertele-tele dan langsung ke tujuan utama pembicaraan. Apalagi jika Anda berbicara di forum publik, seperti berpidato, waktu Anda berbicara akan dihitung dan terbatas. Jadi, buatlah pembicaraan Anda menjadi ringkas, padat, namun tepat dan jelas. 4. Beri gambaran pada perbincangan. Menggambarkan atau memberikan contoh kasus mengenai konsep bahasan pada lawan bicara dapat membantu Anda untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mengibaratkan satu bahasan dengan kejadian lain yang lebih umum, agar gambaran dari pembicaraan kita semakin dimengerti. Yang kelima, hindari kata-kata pengisi yang tidak penting. Biasanya kata-kata tak bermakna seperti jadi, ya, dan lainnya muncul ketika kita ingin mengisi kekosongan dalam pembicaraan atau membutuhkan jeda untuk berpikir. Sesekali mungkin tak mengapa menggunakannya, namun jika terlalu sering mengeluarkan kata tersebut, nantinya Anda hanya akan dianggap tidak jelas dan tidak yakin dalam pembicaraan Anda. Apalagi jika ada kaitannya dengan hubungan pekerjaan.
penggunaan kata-kata tersebut menunjukkan Anda kurang fasih dan tidak profesional. Jangan takut untuk mengambil jeda dengan diam sebentar. Adanya keheningan selama beberapa detik berguna untuk proses berpikir dan masih dianggap wajar dalam berkomunikasi. Poin yang kedua adalah cara berbicara yang baik. Berikut adalah beberapa cara berbicara yang baik untuk Anda terapkan dalam setiap percakapan, baik dengan individu lainnya atau dengan sekelompok orang. Yang pertama, mulai berbicara dengan volume suara yang sesuai. Lihat situasi di mana Anda mulai bicara, apalagi hanya berdua, sebaiknya gunakan suara lembut namun tetap terdengar. Sedangkan jika berhadapan dengan lawan bicara dalam kelompok yang lebih banyak, gunakan suara yang lebih nyaring. Tidak perlu berteriak, cukup bicara dalam volume yang cukup kencang agar semua orang bisa mendengarnya. Berbicara di publik dengan suara yang pelan dan lirih akan membuat orang-orang berpikir Anda adalah orang yang pemalu dan tidak percaya diri. Kedua, lafalkan setiap kata dengan jelas. Semua orang mungkin bisa berbicara, namun untuk melafalkan kata per kata dengan jelas, hanya orang-orang yang terlatih dan terbiasa saja yang bisa. Coba dengarkan diri Anda sendiri. Jika perlu rekam agar Anda bisa memerhatikan dengan lebih baik. Berhatilah secara teratur dalam melafalkan kata-kata dengan memisahkan suku katanya. Misalnya sehat, bicara, dan lainnya. Ulang dengan pelan. Jika sudah terdengar jelas dan sempurna, percepat pelafalan Anda dan kurangi jeda antar suku sampai Anda berbicara dengan fasih. Yang ketiga, bicara dengan kecepatan yang tepat. Seringkali ketika kita gugup, cara kita berbicara pun menjadi terburu-buru. Atur nafas ketika merasa gugup, berbicaralah dengan perlahan, beri lawan kesempatan untuk mendengarkan pesan yang ingin Anda sampaikan. Jangan pula berbicara terlalu lambat seperti robot. Dilansir dari 6 Minutes, sebuah situs web yang mengulas tentang public speaking, rata-rata pembicaraan yang bagus berbicara sebanyak 163 kata per menitnya. Yang keempat, gunakan nada suara atau intonasi yang dinamis. Dalam satu perbincangan, tentu akan ada berbagai jenis kalimat. Mungkin akan ada kalimat pertanyaan atau ada satu kalimat yang lebih penting untuk Anda tekankan. Dengan memilih intonasi yang tepat, maksud Anda akan lebih mudah dimengerti oleh lawan bicara. Contohnya, ketika bertanya, gunakan intonasi dengan nada yang lebih tinggi di bagian akhir pertanyaan. Yang kelima, perhatikan postur tubuh Anda saat bicara. Cara Anda duduk atau berdiri dapat mempengaruhi cara Anda berbicara. Menurut Get Before, pelatih public speaking dari Chicago, berdiri atau duduk lurus memungkinkan Anda untuk bernafas dengan benar, memberi kekuatan dan kejelasan suara yang lebih besar. Menggerakkan bagian kepala juga bisa membuat perbedaan. Jika Anda mengangkat dagu dan sedikit memiringkan kepala, Anda dapat memotong sebagian resonansi dan membuat suara Anda terdengar lebih jernih. Jangan mengencangkan bahu dan jangan membungkuk, karena bisa membuat suara Anda terdengar kurang bagus. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.